Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabar kalian? Yang pastinya tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar biologi, yaitu pada bab 9, pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita harus mengetahui kompetensi intinya, yaitu 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9, menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Kemudian menjelaskan komponen penyusun tanah dan lapisan-lapisan tanah. Yang pertama yaitu pembentukan tanah, berawal dari batuan yang mengalami perubahan secara terus-menerus karena adanya pengaruh batuan memuai. Kemudian pecah menjadi batuan-batuan yang lebih kecil lagi. Batuan ini lama-kelamaan akan menjadi butiran-butiran halus. Apabila terjadi hujan, butiran-butiran halus tersebut akan terbawa oleh air dan mengendap di daerah aliran. Pengendapan inilah yang nantinya menyebabkan munculnya tumpukan atau lapisan tanah yang kaya akan mineral. Selain pengaruh suhu, curah hujan, dan tekanan, pelapukan pada batuan juga dapat disebabkan oleh tumbuhan, di mana tumbuhan yang hidup di atas batuan dapat menyebabkan lapukan berbagai jenis batuan. Berdasarkan penyebabnya, pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pelapukan biologi terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologis adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Yang kedua yaitu pada pelapukan fisika terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosit pada batuan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama, bahan induk adalah bahan asal terbentuknya tanah. Kemudian yang kedua, iklim. Unsur utama iklim yang berperan penting dalam pembentukan tanah adalah suhu udara dan curah hujan. Selanjutnya yang ketiga, organisme atau makhluk hidup, yaitu ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau jasad renik. Yang keempat ada topografi, merupakan perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Kemudian yang kelima ada waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Kemudian yang ketiga ada lapisan-lapisan tanah. Ini diperhatikan ada gambar. Lapisan tanah yang paling atas yaitu ada horizon O, dan yang lapisan paling bawah ada horizon R, di mana setelah ada horizon O, lapisan yang kedua yaitu ada horizon A, kemudian ada horizon E, kemudian ada horizon B dan horizon E. Sekian dan terima kasih materi yang Ibu jelaskan. Ini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu kerjakan soal pilihan berganda di LKS halaman 87, nomor 1 sampai 10. Kerjakan di LKS. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.